Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko pada asuransi syariah. Dengan saya Muhammad Fakir Ridwan dan teman saya Fikri Amrullah dan saya Muhammad Ibnu Farel. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen risiko dan asuransi syariah dan mengetahui dasar hukum asuransi syariah dan mengetahui fungsi manajemen risiko dan mengetahui jenis-jenis risiko pada asuransi dan jenis-jenis asuransi jiwa syariah dan mengetahui tentang sistem asuransi jiwa syariah dan yang terakhir yaitu mengetahui produk-produk asuransi jiwa syariah. Ya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ibnu Farel. Baik, yang pertama kita untuk mengetahui manajemen risiko terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata mantis yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungi menjadi kata kerja managere kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dibaca dengan manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Kemudian menurut para ahli, manajemen itu sendiri berkaitan erat dengan style, seni, proses yang hidup dan dinamis dalam lingkup organisasi dalam upayanya untuk mencapai tujuan serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai serta efektif dan efisien. Menurut Rizky Griffin W. mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti menunjukkan bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal atau rencana. Menurut Luther Glick memberikan definisi manajemen sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih baik bermanfaat bagi manusia dengan melakukan kerja sama. Manajemen risiko. Nah, ini langsung ke poinnya. Manajemen risiko yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan berusaha menghindari, meminimalisir atau meminimalkan atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan itu sendiri. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tak diinginkan. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Dan berikutnya ada dasar hukum asuransi syariah yang akan dijelaskan oleh teman saya yang di sebelah kanan saya. Selanjutnya ada dasar hukum asuransi syariah. Konsep asuransi dalam Islam bukan sebuah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan akillah. Menurut Thomas Patrick, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dahulu, bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah atau diat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh tersebut disebut akilah, harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Pada perkembangan selanjutnya, Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari, dengan datangnya Islam, sistem akilah diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada hadis Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dan suku Huzail. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian.
wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya, maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh akilahnya atau kerabat dari orang tua laki-laki. Diriwayatkan Bukhari. Dari fatwa yang dipraktikkan oleh Umar di atas, para sahabat telah bersepakat dan tidak satupun yang menantang. Dari hal inilah terdapat ijma di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai saling menanggung atau takaful. Selanjutnya ada dasar asuransi di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN MUI sebagai berikut. Yang pertama, Fatwa DSN MUI No 21 DSN MUI 10 tahun 2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dan yang kedua ada Fatwa DSN MUI No 51 DSN MUI 3 tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Yang ketiga ada Fatwa DSN MUI No 52 DSN MUI 3 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan asuransi syariah. Yang keempat ada Fatwa DSN MUI nomor 53 DSN MUI 3 tahun 2006 tentang akad terbaru pada asuransi. Selanjutnya fungsi manajemen risiko akan dijelaskan oleh Fikri Omur. Selanjutnya fungsi manajemen risiko. Manajemen risiko sebagaimana ilmu manajemen yaitu salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak bisa dicapai apabila fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan, dan lain-lain. Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menekannya yaitu merupakan bagian dari manajemen risiko. Dengan makin kompleksnya kegiatan usaha khususnya dalam usaha industri besar, maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan risiko sehingga manajemen risiko semakin penting. Selanjutnya manajemen risiko memiliki 3 pokok. Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu yang pertama ada menemukan kerugian potensial, yang mana artinya berusaha untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya mengevaluasi kerugian potensial, artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Yang terakhir memilih teknik yang tepat untuk menentukan kombinasi teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian dengan tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko yaitu dalam mengelola perusahaan supaya perusahaan ini mencegah dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Ibnu Farel. Yang selanjutnya ada jenis-jenis risiko pada asuransi. Risiko dalam industri asuransi dikatakan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Risiko selalu melibatkan 2 istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian finansial. Dan jenis-jenis risiko secara umum yang sudah banyak kita ketahui dalam usaha peransuransian yaitu yang pertama ada risiko murni. Risiko murni berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain
hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Jadi risiko murni yaitu suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Yang kedua ada risiko investasi. Risiko investasi risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada risiko individu. Risiko individu dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa macam risiko, yaitu ada risiko pribadi atau personal risk, yaitu dengan kata lain risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Yang kedua ada risiko harta atau property risk. Risiko harta dengan kata lain terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri atau rusak. Hilangnya harta benda berarti merupakan suatu kerugian finansial. Dan yang ketiga atau yang terakhir, risiko tanggung gugat atau liability risk, yaitu risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain, maka dia harus membayarnya atau menggantinya, sehingga hal ini merupakan kerugian secara finansial. Dan yang berikutnya ada manajemen risiko perusahaan asuransi yang dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, manajemen risiko perusahaan asuransi. Konsep manajemen risiko tidak boleh dicampur dengan konsep asuransi, karena keduanya mempunyai ruang lingkup atau cangkupan yang berbeda. Meskipun mempunyai sasaran yang sama, asuransi merupakan bagian dari manajemen risiko, karena asuransi merupakan salah satu cara penanggulangan risiko sebagai hasil perumusan strategi penanggulangan risiko dari manajemen risiko. Untuk memperjelas perbedaan di antara keduanya, itu ada persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, persamaannya itu kedua-duanya merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan upaya penanggulangan risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan perbedaannya, manajemen risiko lebih menekankan kegiatan pada menemukan dan menganalisis risiko murni. Sedangkan asuransi merupakan salah satu cara menanggulangi risiko murni tertentu. Dan manajemen risiko tugas hakikatnya hanya memberikan penilaian belaka terhadap semua teknik penanggulangan risiko atau termasuk asuransi. Sedangkan asuransi tugasnya menangani seluruh proses pengalihan risiko. Dan yang terakhir, pelaksanaan programnya menghendaki adanya kerjasama dengan sejumlah individu dan bagian-bagian dari perusahaan. Sedangkan asuransi melibatkan jumlah orang dan kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko. Inilah yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko mencakup beberapa tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, dan yang kedua penilaian risiko, dan yang ketiga mengeliminasi risiko, dan yang keempat risk sharing, dan itu yang terakhir risk sharing. Ini selanjutnya itu ada asuransi jiwa syariah, akan dijelaskan Fitri Amrul. Ya, selanjutnya asuransi jiwa syariah. Yang pertama di pengertian asuransi syariah yaitu asuransi yang didasari prinsip saling tolong menolong dan melindungi di antara para peserta melalui kontribusi ke dana tabarruk, yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa syariah yang setuju untuk saling bantu bila terjadi risiko di antara mereka. Selanjutnya secara istilah, banyak ahli yang berpendapat mengenai asuransi, diantaranya salah satunya ada Wirjono. Beliau mengatakan bahwa asuransi berarti sebuah persetujuan pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang
yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi. Selanjutnya, sedangkan ruang lingkup usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Fatwa DSN nomor 21/DSN MUI Romawi 3/2001, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Nufarel. Berikutnya ada jenis-jenis asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau meminimalisir atau mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan. Usaha peransuransian yaitu perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungjawaban jiwa. Dan asuransi jiwa dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya asuransi jiwa biasa, asuransi rakyat, asuransi kumpulan atau perkumpulan, asuransi dunia usaha, asuransi orang muda, asuransi keluarga, asuransi kecelakaan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, silakan saya. Selanjutnya ada sistem asuransi jiwa syariah. Asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta perlindungan menjadikan semua peserta menjadi keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan 3 unsur yang masih dipertanyakan, yaitu gharar, maisir, dan riba. Masalah pertama adalah gharar atau penipuan yang muncul karena akad yang dipakai di asuransi konvensional adalah akad tabaduli, akad pertukaran. Masalah hukum syariah di sini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan. Sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayar amat tergantung pada takdir. Tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup, disinilah gharar terjadi. Dalam asuransi syariah, gharar dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli atau tolong-menolong, atau akad tabaru dan akad mudharabah bagi hasil dengan akad tabaru. Persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening tabaru yang telah diniatkan secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah. Selanjutnya ada produk-produk asuransi syariah secara umum yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ibnu Farel. Produk-produk asuransi syariah secara umum. Karena mungkin sudah banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi, mulai dari jenis asuransi konvensional sampai dengan produk asuransi syariah, juga ikut menjadi list atau daftar produk perusahaan asuransi tersebut. Tetapi sebelum memilih produk asuransi, khususnya asuransi syariah, perlu juga untuk mengetahui semua penjelasan tentang jenis-jenis produk asuransi yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi. Untuk itu, dalam asuransi syariah ini ada beberapa jenis dan produk asuransi yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada produk asuransi jiwa. Nah, produk di asuransi jiwa yang pertama atau dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama ada produk-produk individu yang memiliki unsur tabungan. Yang kedua ada produk-produk individu atau non-saving, yaitu produk syariah yang sifatnya individu dan di dalam struktur produknya semuanya bersifat tabarruk. Dan
Kemudian ada manfaat asuransi syariah yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya yang paling kanan dari saya. Selanjutnya, manfaat asuransi syariah. Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi, antara lain yang pertama ada rasa aman dan perlindungan, yang kedua pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, yang ketiga berfungsi sebagai tabungan, yang keempat alat penyebaran risiko, yang kelima membantu peningkatan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu. Oke, kesimpulan dari video ini, manajemen risiko dalam asuransi merupakan peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi. Asuransi tidak lepas dari manajemen risiko. Asuransi berperan menanggung risiko pihak lain atau sebagai pengelola risiko yang ditanggung bersama. Dan tujuan penerapan manajemen risiko di industri asuransi pada dasarnya tidak berbeda dengan industri lainnya, yaitu agar dapat meminimalisir dan mengelola risiko yang berdampak negatif pada tujuan masing-masing seseorang atau perusahaan. Dan juga visi dan misi perusahaan. Dalam teori ini, dasar manajemen risiko, tahapan-tahapannya adalah menentukan konteks atau ruang lingkup dan tujuan, identifikasi risiko, analisa risiko, dan mengontrol risiko. Karena risiko bersifat dinamis, maka harus selalu dilakukan review dan monitoring di setiap waktu. Baik, sekian video dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.